kalau lari tambah lama tambah cepat, pace-nya tambah turun. Nah, kalau investasi, yield-nya tambah naik, total return-nya tambah naik ketika you do it gradually. Pace kalau di investasi adalah risiko, risk appetite yang kita suka gitu. Kalau kita konservatif ya nggak apa-apa, kita konservatif aja. Mungkin saya benar gitu ya, tapi ketika saya berlawanan dengan pasar mengatakan lain ya, I have to respect the market is always right. Kurang ini. Itu jawaban jujur kan Pak ya? Oke. Standby semuanya. Langsung. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Ernawan Rahmat Salimsyah. Halo Pak Awan. Halo Glenda. Apa kabar Pak? Kabar baik, apa kabar? Kabar baik juga. Terima kasih nih sudah boleh main ya ke kantornya Mandiri Manajemen Investasi. Thanks for having me juga di YouTube channel kalian ya. Tentunya it's our pleasure Pak. Dan tentunya kita mau tanya-tanya juga nih, kesibukan Pak Awan itu sebagai seorang CIO ya dari Mandiri Manajemen Investasi. Itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Jadi sebagai CIO ya tugas profesional gitu ya, saya mengarahkan investment proses dari semua produk investasi yang dimiliki oleh Mandiri Investasi. Konteksnya adalah saya bertanggung jawab untuk mensupervisi investment proses di Mandiri Manajemen Investasi. Tapi kalau kesehariannya Pak Awan sendiri nih di luar kantor gitu, masih nggak sih kepikiran soal kerjaan? Atau ada hobi-hobi lain yang sering dilakukan juga? Ya, kerjaan ada pepatah, it's like you sell your soul to the devil ya kalau jadi CIO. Karena market itu adalah 24 jam, Glenda. Aduh, iya ya kan? Pak. Ya, tetapi sebagai manusia kan kita juga perlu tidur yang quality, perlu life balance gitu ya. Jadi saya juga melakukan aktivitas-aktivitas lain, tapi ya bukan random sih, from time to time ya saya lihat berita ya gitu, bagaimana kondisinya, lalu ini masih make sense nggak dengan strategi yang ada, dan lalu mencoba reach out ya ke tim gitu untuk memberi arahan atau diskusi. Tapi selepas dari itu sih saya sering lari ya, bukan lari dari kenyataan ya. Bukan ya. Sebenarnya iya juga sih. Sekalian ya Pak ya. Sekalian saya suka lari di GBK, jadi nanti sahabat Mirai Aset kalau ada orang tinggi hitam pakai topi gitu lari di GBK, sapa aja Pak Awan ya. Karena ikut event juga kalau weekend gitu ya. Oke. Terakhir ikut race apa nih Pak? Atau bakal mau ikut apa? Panglima TNI Run. Wih. Ya. Berapa K Pak? Ikut yang 10K. Oke. Luar biasa nih. Jadi masih aktif banget. Itu having fun sih 10K. Kalau yang saya nyiapin serius dulu saya ikut full marathon. Waduh. Nggak aiming yang aneh-aneh, cuman for fun aja. Tapi sama seperti investasi ya. Konsepnya if you keep practicing, you keep running gitu ya, gradually tambah kencang. Nah investasi juga begitu ya. Kalau lari tambah lama tambah cepat, pace-nya tambah turun. Nah kalau investasi, yield-nya tambah naik, total return-nya tambah naik ketika you do it gradually. Jadi hobi yang saya jalankan ada kemiripan dengan pekerjaan, profesi saya. In terms of research terutama, you have to do it gradually. Jadi ada sesuatu yang bisa kita tarik gitu ya Pak, dari filosofi lari, kemudian filosofi investasi, bahwa memang ya kita just keep doing it, in the end kita akan mencapai garis finishnya. Tuh, itu, dan doing it at your own pace. Kalau misalnya kita di depannya ada kakek-kakek kayaknya larinya pelan nih gitu, kita mau susul gitu ya, kita nggak tahu gitu, padahal dia tuh bekas atlet lari atau gimana gitu ya, terus kita ikutin pace-nya dia, kita bisa cedera loh, bisa cramp, kita bisa nggak finish bahkan gitu. Pace kalau di investasi adalah risiko, risk appetite yang kita suka gitu. Kalau kita konservatif ya nggak apa-apa, kita konservatif aja. Kalau moderat ya moderat. Itu. Nah hobi lain saya selain itu adalah baca komik. Ya, baca komik Eropa terutama. Kenapa? Karena komik Eropa itu dibuat dengan research yang mendalam. Sama juga kayak investasi ya. We invest when we do the research. Dan yang terakhir tuh
Saya hobi koleksi diecast namanya. Hmm. Mobil skala 164. Kalau beli yang skala 1:1 paling cuma bisa beli satu gitu ya. Kalau yang 1:64 ya bisa beli banyak gitu. Oke. Karena tempat dan kondisi keuangan juga. Jadi udah berapa banyak diecast-nya nih Pak? Wow, mungkin kepala 3. Hah? Iya, 3.000. 3.000? Iya. Saya kira baru mau nyebut ratusan. Wow. Oke, luar biasa. Iya, Menarik juga ya ternyata iya. kehidupan seorang Pak Wan di balik jubah CIO-nya. Nah, terdengar banget nih bahwa Pak Wan nih seseorang yang senang banget research, senang banget dengan yang namanya investasi. Itu ya sebenarnya ketertarikan terhadap pasar modal nih muncul dari kapan sih, Pak? Ketertarikan ini muncul dari saya masih mahasiswa ya. Saya mahasiswa matematika ITB. Waktu itu ada beberapa perusahaan BUMN IPO gitu ya. Saya beli beberapa lot gitu. Ketertarikan itu muncul dari situ karena kita mengalami service yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan ada kesempatan untuk berpartisipasi gitu ya. Jadi saya beli waktu itu gitu. Lebih seperti itu awalnya. Tapi saya ini kan mathematician by training ya. Jadi professionally waktu kerja tuh saya memang ke financial juga, tapi bukan ke capital market gitu Glenda. Waktu itu saya jadi aktuaris tahun 96 itu waktu pertama kerja di perusahaan asuransi jiwa gitu ya. Tapi panggilan ke capital market ini tetap ada antara tahun 96 sampai 98 sebelum krisis itu banyak juga perusahaan IPO gitu ya. Capital market kita juga naik signifikan dari IHSG dari mungkin 200 atau 300 di 97 itu jadi 700 gitu ya. Jadi hampir double, lebih dari double bahkan. Jadi sementara saya ini profesional bekerja sebagai aktuaris, tapi saya juga banyak melakukan investasi pribadi, beli saham kecil-kecil. Oke, dan waktu itu kalau jadi mahasiswa di ITB, kalau nggak salah untuk beli saham masih di Bursa Efek Jakarta, betul ya Pak? Tuh. Jadi mesti bolak-balik. Seniat itu ya Pak? Kan belinya juga bukan trading lah. Waktu IPO memang ya harus ke Jakarta, kasih KTP kan, isi form di underwriter-nya gitu ya. Tetapi setelah penjatahan ya sudah gitu dan saya lebih memantau aja di koran ya. Jadi bukan yang trading juga posisinya pada saat itu gitu. Mungkin ketika ada IPO lagi ya untuk dapat prospektusnya ya memang saya harus ke kantor underwriter-nya ya masa itu. Tujuan awal investasinya Pak Wan tuh apa sih sebetulnya Pak? Tujuan investasinya ingin untung. Pastinya ya. Itu ya. Tapi sebetulnya lebih ingin kenal instrumen-instrumen yang ada di pasar modal karena sejak 1995 ya waktu diterbitkannya undang-undang pasar modal kembali itu banyak men-trigger rasa ingin tahu saya gitu mengenai capital market. Jadi sebetulnya yang membuat saya ingin benar-benar berpindah industri itu juga lebih kurangnya adalah financial crisis 1998 gitu ya. Pada saat itu saya bekerja di perusahaan general insurance. Jadi saya udah berpindah nggak sebagai aktuaris lagi dan pada saat itu saya melihat banyak klaim yang dalam US dollar itu tidak bisa di cover gitu ya. Kenapa? Karena dari saat itu tuh Glenda $1 itu dari 2.000 tiba-tiba menjadi 17.000 gitu dan ketika terjadi klaim waktu itu banyak klien-klien saya itu perusahaan asuransi tempat saya bekerja itu perusahaan-perusahaan pertambangan perminyakan mereka mengasuransikan aset mereka dalam US dollar. Nah, tiba-tiba ketika ada klaim itu perusahaan sulit mengcover itu gitu ya karena kenaikan kurs seperti itu. Nah, ini men-trigger pertanyaan kenapa rupiah bisa seperti itu. Lalu juga saham-saham yang saya miliki tiba-tiba drop harganya gitu ya. Karena dari 700 balik lagi IHSG ke 200 tahun 98, 99. Itu men-trigger saya untuk bertanya-tanya sebetulnya
makhluk apa ini capital market gitu ya. Lalu kenapa siklusnya dengan ekonomi seperti itu gitu. Kenapa mata uang kita bisa seperti ini. Nah, tahun 98 itu saya melanjutkan pendidikan di Australia, University of Newcastle, mengambil Master of Applied Finance, fokus saya di investment. Gitu. Nah, dari situlah lebih banyak terbuka, lalu saya kembali tahun 2003 ya ke Jakarta, lalu bekerja di perusahaan investment management gitu, bergabung sebagai MT, sebagai analis, lalu tahun 2005 saya menjadi portfolio manager gitu. Jadi itulah bagaimana saya berpindah gitu ya. Lebih awalnya dari curiosity, saya lanjutkan dengan pendidikan higher degree, lalu berpindah industri ke tempat yang memang saya inginkan untuk berkarir. Oke, dan setelah mendalami ilmunya di S2 juga, bekerja juga di field yang disebutkan tadi, menjawab nggak sih Pak rasa penasaran Bapak tentang makhluk yang bernama pasar modal ini? Jadi begini, ketika saya kembali lalu bekerja di perusahaan tersebut, saya lebih melihatnya itu dog view ya istilahnya, karena kan saya sebagai analis, cover-annya juga cuman hal-hal kecil gitu ya. Dan saya merasa seolah-olah saya yang paling tahu gitu. Padahal mungkin ada 1.000 atau 1.100 orang atau lebih lagi gitu ya yang juga ngeliatin perusahaan itu dan mungkin lebih pintar dari saya gitu, dan mereka rekomendasinya bisa bertentangan dengan saya ke portfolio manager mereka gitu ya. Nah, kalau ingat 2005 itu Bapak Pam ya waktu itu mulai menerapkan apa yang namanya mark to market atau nilai pasar wajar. Nah, disitulah bergugurannya reksadana fixed income. Setelah OJK atau pada saat itu Bapak Pam mewajibkan kita untuk menerapkan mark to market, terjadilah mini krisis ya. Karena kenapa kita sebut mini krisis? Sebetulnya krisisnya besar di Indonesia, tapi hanya Indonesia saja karena penerapan mark to market ini. Nah, di situ saya melihat bahwa apa yang kita tahu gitu ya, dan mungkin juga orang-orang tahu, itu sesuatu yang memang mungkin benefit buat pekerjaan kita, portofolio yang kita kelola gitu ya. Tapi banyak hal lagi yang kita mungkin nggak ukur gitu ya, termasuk ya itu dia risiko penerapan policy oleh government, oleh Bapepam LK gitu terkait misalnya nilai pasar wajar gitu yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Belum lagi dampaknya kalau misalnya ada mungkin di Indonesia tidak krisis tapi di global gitu ya. Mungkin saya benar gitu ya, tapi ketika saya berlawanan dengan pasar mengatakan lain ya, I have to respect the market is always right. Nah, dari situlah lebih respect market gitu ya. Saya managing portfolio itu lebih well diversified lah ibaratnya gitu ya. Dan saya lebih banyak baca-baca lagi tuh Glenda gitu ya. Nggak cuman apa yang textbook waktu kuliah gitu kan. Mulai cari-cari informasi lagi dan saya mulai enroll 2006 itu di global qualification untuk di investment, itu namanya Chartered Financial Analyst atau CFA. Nah, itu saya ikut ujiannya tuh mulai tahun 2006 gitu ya, supaya lebih memperoleh apa ya, pemahaman lah gitu menurut saya gitu menghadapi ini. Nah, di 2008 itu terjadi lagi krisis, apa yang kita sebut dengan Great Financial Crisis. Mungkin sahabat Mirai Asset juga yang seumuran saya ngalamin itu juga ya. Gitu, waktu itu di Amerika terjadi subprime mortgage crisis dan itu berdampak ke Indonesia. Padahal di Indonesia kalau kita teliti gitu ya, Glenda, jangankan yang subprime gitu mortgage itu, yang prime aja juga belum laku gitu ya. Karena financially
jarang orang ngambil mortgage gitu di Indonesia. Tapi dampak krisisnya tuh kena ke kita. Nah itu pada saat itu saya sudah lebih siap gitu ya, lebih ngerti situasinya. Jadi ketika hal tersebut terjadi ya bisa mentally bisa lebih siap, portofolio tetap kena ya, tetap merah, dan secara capability mental juga lebih bisa menjelaskan kepada investor gitu. Mereka tidak seharusnya takut, justru ini kesempatan secara valuasi murah, koreksi sebesar ini mestinya tahun depan udah balik, mestinya mereka subscribe gitu ya. Oke, baik. Nah, Pak Awan ini juga dikenal sebagai the founding father of ETF ya di Indonesia. Itu tahun berapa dan kenapa akhirnya memutuskan untuk membawa ETF ke Indonesia, Pak? Iya, oke. Nah ini juga ceritanya dari membaca sih sebetulnya gitu. Dan the founding father saya juga nggak tahu ya itu siapa yang menerapkan itu gitu ya. Dengar-dengarnya gitu, Pak. Sebutannya gitu. Jadi saya terinspirasi setelah tadi ya cerita tadi ya. Di Hmm. 2005 itu juga kita mengalami massive redemption. Alhamdulillah kita bisa cater semua redemption. Saya ingat waktu itu dari AUM itu sekitar 10 triliunan, yang tersisa itu tinggal 1 triliun 90% gitu. ditarik. Ya, 90% ditarik, dan alhamdulillah ketika saya di Dana Reksa itu kita nggak ada yang kita tunda gitu, dalam 7 hari selalu kita bisa under redemption gitu ya. Tapi sebetulnya saya udah membaca satu figur yang luar biasa kontroversial ya menurut kacamata orang-orang di Amerika yang kapitalis gitu ya. Itu namanya Jack Bogle atau John Bogle. Itu adalah pendiri dari Vanguard. Vanguard saat ini adalah mungkin salah satu manajer investasi terbesar di dunia dengan aset mungkin 7 atau 8 triliun US dollar. Bayangkan 7 atau 8 triliun US dollar itu mungkin sekitar seperempatnya nilai dari GDP Amerika. Apa yang bisa membawa mereka seperti itu? Sebetulnya karena mereka memperkenalkan apa yang namanya index fund awalnya. Waktu 1975 itu wah dibully. Ini kayak komunis invest di kapitalis gitu. Kenapa dibilang komunis? Karena dia cuma meniru indeks S&P 500 gitu. Sementara di Wall Street itu you have to pick the stock, the future winning. Tapi seiring berjalannya waktu, it's very difficult for them to beat S&P 500. Sementara Vanguard dengan indeks S&P 500-nya ya berjalan sesuai dengan performance dari S&P 500, dan S&P 500 seiring dengan Amerika terus tumbuh terus ya sampai hari ini gitu, salah satu indeks yang tumbuhnya paling tinggi. Jadi saya berpikir bahwa sebetulnya bagus kita punya produk yang dikelola secara aktif dan dengan investment proses yang benar, tapi to complement that, karena mungkin volatility-nya akan tinggi gitu ya, kita juga perlu produk-produk yang well diversified seperti S&P 500 ini. Nah kalau di Indonesia kan waktu itu yang terpikir adalah kita membuat index fund, nantinya akan menjadi ETF gitu ya. Itu LQ45 dan Jakarta Islamic Index gitu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi bukan saya membawa ke Indonesia gitu. Saya membaca buku dan pertumbuhannya seperti itu. Nah di luar juga ETF tuh baru jalan tahun 1999. ETF pertama tuh listing di Toronto. Lalu juga masif bertumbuh di Jepang. Itu mungkin setelah .com bust ya, mungkin 2004, 2005 gitu, ETF di Jepang. Dan selanjutnya di Northern Asia, termasuk Korea, Hong Kong, bertumbuh di masa itu. Jadi sebetulnya industri ETF kita ya seumuran juga sama dengan yang di Northern Asia ini gitu ya. Cuma masalahnya adalah mereka terus bertumbuh. Nah, kita ini mungkin karena industrinya itu sendiri, dalam hal ini konteksnya adalah dealer partisipannya gitu ya, kurang banyak gitu ya. Jadi mungkin industrinya bertumbuh lambat. Tapi dari itu semua, kenapa saya tertarik ya untuk mengembangkan ini? Karena gini, Brenda, misalnya di Asia ya,
Glenda, di Asia Tenggara lah even. Indonesia itu rasio antara investor terhadap GDP kita gitu ya, dalam konteks say asset under management itu lebih kurang sekitar 2% saja rasionya. Sementara kayak di Singapura itu udah di atas 10%, Malaysia dekat-dekat 10%. Nah, padahal berat untuk APBN nantinya gitu ya, kalau harus membiayai pensiunan gitu. Nah, mereka seharusnya bisa independen, bisa invest sendiri. Lalu bagaimana caranya? Ya, kalau reksadana aktif, kita nggak tahu ekonomi itu ada cycle-nya. Khawatir pada saat dia mau menarik keperluan investasinya itu mungkin lagi tidak favorable situasinya gitu. Karena itu kan tergantung fund manajernya. Mereka konsentrasi kemana gitu pada saat itu pilih saham apa. Nah itu yang timbul dalam diri saya. Saya ingin melakukan demokratisasi investor di Indonesia supaya mereka bisa membiayai liburan panjang mereka nanti gitu saat mereka pensiun. Jadi itulah sebetulnya yang memotivasi saya gitu ya untuk meluncurkan produk-produk pasif, strategi pasif seperti ini, baik index fund maupun di kemudian exchange traded fund. Oke, jadi sekalian sebagai diversifikasi instrumen, kemudian bisa jadi hedging juga karena memang view framework-nya ini untuk jangka panjang ya Pak, untuk ETF ini. Betul. Gitu. Nah, tapi siapa aja sih sebenarnya yang cocok untuk beli produk ETF ini Pak? Untuk beli produk ETF kalau kita berkaca di luar ya gitu, itu hampir semua investor mempergunakannya. Ya. Yang kedua, institusi juga memerlukan itu. Institusinya bisa pension fund, bisa insurance, bisa asset manager, bisa wealth sovereign fund gitu ya. Saya khawatir tuh kalau kita nggak mulai gitu ya, Glenda ya, ada sisi-sisi lain orang yang mungkin dengan niat yang beda lagi tuh gitu ya, akan masuk. Kayak yang paling parah mungkin judi online, itu bisa omsetnya bisa triliunan. Nah kan sayang sekali ya gitu, karena kalau yang begitu kan probability menangnya itu udah nyaris zero gitu, tapi jadi addicted. Kenapa nggak addicted itu adalah invest di ekonomi Indonesia. Itu sih yang menjadi semangat saya, yang men-trigger saya untuk mencoba ya supaya akhirnya bisa meluncurkan produk-produk ETF dan membesarkan industri passively managed gitu ya, baik index fund maupun exchange traded fund di Indonesia. Oke, ada saran nggak nih buat sahabat Beraset yang ingin memulai investasi ETF dari Pak Wan? Ada. Sarannya adalah mulailah investasi itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap hari ya. Setiap hari jadi ya, Pak, ya? Mulailah setiap hari. Jadi hari yang baik kapan? Setiap hari. Lalu bulan yang baik untuk investasi kapan gitu ya. Mulailah di Januari benar, Desember benar, November, Agustus, di setiap bulan. Gitu ya. Di setiap bulan. Jadi nggak ada waktu yang salah ya Pak? Nggak ada waktu yang salah. Yang penting adalah memulai dan konsisten melakukannya. Lihat market, beli lewat Mirai Aset Sekuritas gitu ya, ETF gitu, bisa beli tiap hari, bisa beli bulanan sehabis gajian, sisihin dulu. Jadi tipsnya kapan waktunya, ngelihat candle-nya apa segala macam nggak penting. Waduh. Ya, itu dia. mulai aja sekarang. Itu didengar ya. Biar bisa kumpulin diecast lebih dari 3.000 ya Pak ya. Itu hal lain sih. Nah, mungkin spill dikit boleh nggak Pak? Hal mungkin yang paling wow yang Bapak pernah beli dari hasil investasi, sama untuk tujuan jangka panjang Bapak nih kira-kira mau kemana sih dengan investasi? Pada definisi saya sekarang yang wow menurut saya adalah saya kaget dengan rutinitas yang biasa saya lakukan gitu ya. Saya nggak kebayang punya angka sebesar itu gitu. Tapi itu nyata. Karena waktu saya buka akses ke SEI-nya ya valuasinya seperti itu gitu. Nah itu adalah berasal dari kebiasaan yang nggak terpikir gitu. Jadi maksud saya gini, saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ibu saya seorang dokter bekerja di Departemen Pendidikan Kebudayaan, pegawai negeri gitu ya. Single parent, kita 5 bersaudara gitu. Jadi
luxury itu jauh gitu ya. Kita memang harus bekerja untuk kita harus sekolah yang benar gitu. Bekerja untuk kita bisa mencukupi kehidupan gitu ya. Nah, gak kebayang tuh gitu bisa meng-create wealth sebesar itu, dan sebenarnya simple aja, saya hanya menyisihkan sedikit gitu. Jadi kalau mau ditanya investasi yang paling wow apa, sebetulnya investasi di ekonomi Indonesia. Saya mulai sejak awal instrumen itu tersedia, mungkin jadi dari 2006 ya, gitu. Karena itu pertama kali index fund ada, namanya Dana Reksa Index Syariah, gitu ya. Nah, saya mulai di situ, tapi udah gitu saya pindah kerja ke tempat lain, saya pindahin investasinya ke tempat lain, gitu ya. Nah, itu sih menurut saya kesuksesan investasi saya adalah ketika saya bisa mengalahkan diri saya sendiri, mengalahkan ego saya, bahwa pengetahuan saya tentang suatu stok, suatu bonds gitu ya, hari itu mungkin ada benarnya, tapi saya berbicara masa yang lebih panjang. Dan proses berinvestasi secara gradual ini, saya rasa ini path yang paling cocok buat saya, dan itu yang paling wow, karena really saya praktekkan apa yang namanya the power of compounding interest, which is very powerful. Oke, kalau saya tanya definisi mapan untuk Pak Awan itu apa sih? Mapan itu kalau menurut saya adalah mindset. Ya, mindset ketika kita merasa kita cukup, ketika pikiran kita sudah bisa mengatur gitu ya, bagaimana seharusnya kita hidup, dan hidup ini bukan cuma hari ini, ada besok. Oke, nah terakhir nih sebelum kita ke games ya Pak, definisi sukses untuk Pak Awan. Menurut saya definisi sukses adalah ketika orang itu sudah bermanfaat untuk lingkungannya, regardless dia posisinya officer, manager, atau nantinya di senior management. Gitu Glenda. Baik, terima kasih Pak Awan. Kita ke segmen games ya. Nah, games kali ini adalah kalimat gantung. Jadi nanti Bapak menyelesaikan kalimat yang saya gantung nanti ya. Oke. Mulai dari yang pertama. Hidup yang seimbang harus mencakup kesehatan, well-being, dan kesehatan fisik. Oke. ETF yang menarik untuk dibeli biasanya memiliki diversifikasi risiko, cakupan dari market yang luas. Oke. Ketika menghadapi kegagalan, cara saya bangkit kembali adalah dengan memandang bahwa kegagalan sukses yang tertunda. Oke. Nah, investor yang bijak selalu memperhatikan kemampuan dia untuk menerima resiko. Oke, luar biasa Pak Awan. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita di Hidden Masters. Thanks for having me in your YouTube channel. Of course, it's our honor. Dan Sahabat Wirasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Ernawan ya di Hidden Masters. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga share. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.